tapi dia selalu dicap sebagai seorang yang FOMO cuman gara-gara ngikutin apa yang sedang tren. Menurut gue ini head udah berlebihan sih, soalnya kayak nggak ada undang-undang yang menyalahkan kalau misalnya orang itu FOMO. Lagi-lagi, Jerome Pauline diserang netizen sebab disebut pembawa kutukan yang sebabkan kekalahan timnas U23. Kok bisa? Bener-bener ya netizen nih? Pada laga semifinal, Uzbekistan berhasil unggul 2-0 dari timnas U23 Indonesia. Kekalahan itu justru berimbas pada YouTuber Jerome Pauline. Media sosial Jerome Pauline tiba-tiba digeruduk netizen hingga namanya trending di X. Awalnya, ia mengunggah video dukungan dan harapan pada timnas U23 di Instagram Stories. Unggahan Jerome Pauline justru banjir hujatan. Netizen menyebut reaksi Jerome terlalu berlebihan. Netizen juga menyebut bahwa setiap Jerome mengungkapkan dukungan akan selalu membawa kesialan dan kekalahan. Seperti halnya kekalahan laga semifinal timnas U23 Indonesia yang melawan Uzbekistan. Warganet memunculkan istilah Jerome Pauline Curse atau kutukan Jerome Pauline. Gara-gara kasus ini, Jerome sampai mengunggah video klarifikasi permintaan maaf. Lagi-lagi Jerome Pauline dihujat netizen gara-gara hal ini guys. Barang apa sih rame-rame? Jadi guys, kalian sudah lihat belum story dari Jerome Pauline yang ini? Dimana storynya ini mendukung Indonesia di laga semifinal melawan Uzbekistan. Tapi gara-gara storynya yang ini, itu membuat kemarahan dari netizen karena rekam jejak Jerome Pauline yang mana setiap dia dukung sesuatu itu akan terjadi kesialan mungkin ya. Nah hingga pada akhirnya Jerome Pauline ini trending guys gara-gara Indonesia akhirnya kalah melawan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 dengan kekalahan 2-0. Nah banyak banget netizen yang mengungkapkan kekesalannya karena dianggap Jerome Pauline ini FOMO atau ikut-ikutan menyukai sesuatu dan akhirnya berbuat kesialan terhadap tim yang didukung, yaitu timnas Indonesia. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Kalau menurut gua sebenarnya ini sebuah kebetulan saja, tapi ya karena emang ini lagi rame dan Jerome ini adalah influencer yang terkenal, jadi disangkut pautkanlah semua itu. Jadi ya bisa dibilang semua kejadian ini tuh kebetulan guys. Tapi gimana ya, ada aja gitu kejadiannya. Kasian banget ya Jerome. Gimana guys menurut kalian? Komen. Timnas Indonesia U23 kalah, Jerome Pauline jadi sasaran netizen. Bahkan sampai ada akun yang dia tuh bilang kutukan Jerome Pauline kayak gini. Jerome Pauline ini tuh bukan capres ataupun cawapres gitu ya, tapi dia selalu salah di mata netizen. Dari zaman Kapibara sampai zaman yang sekarang pun gitu kan, terlebih lagi ini timnas gitu ya, dia disebut-sebut membawa kesialan. Padahal gue lihat orang-orang di luar sana yang FOMO tuh banyak, bukan cuma dia doang gitu kan, tapi dia selalu dicap sebagai orang yang FOMO cuman gara-gara ngikutin apa yang sedang tren. Menurut gue ini head udah berlebihan sih, soalnya kayak nggak ada undang-undang yang menyalahkan kalau misalnya orang itu FOMO. Lagi pula ya, menurut gue Jerome Pauline ini kan seorang content creator dan tentu dia harus entertain dong para pengikutnya gitu kan, mengikuti apa yang sedang trending gitu kan. Masa lu berharap seorang content creator diem-diem doang tidak memberikan konten kepada para pengikutnya, para followersnya? Menurut gue content creator yang permasalahannya dan juga trendingnya itu gara-gara dia FOMO ya cuman Jerome Pauline sih gitu kan. Ya mungkin ada beberapa kemarin tapi nggak separah dia head yang diterima. Buat yang kemarin bilang kalau misalnya menjadi influencer itu adalah suatu hal yang menyenangkan, suatu pekerjaan yang menyenangkan, tentunya ini adalah sisi negatifnya. Oke, setiap kali apapun yang lo lakukan pasti akan dikomenin sama orang. Entah itu komentarnya negatif, entah itu komentarnya positif. Dan kan gak mungkin ya lu bakal marahin seluruh netizen yang ada di Indonesia ini gitu kan. Terlebih lagi itu juga banyak akun anon kan pasti yang nge-head kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, kalau misalnya lu memutuskan untuk menjadi seorang influencer gitu ya, tentunya akan ada saatnya dimana lu itu diomongin sama orang, mau lu salah mau lu benar. Ya udah segitu aja dari gua gitu kan. Apapun pekerjaannya tetap ada konsekuensinya. Segitu aja dari gua. Peace, love, and gaul. Indonesia yang kalah, Bang Jerome Pauline yang trendy. Jujur gue sebenarnya tahu hal ini ya. Kemarin ketika Indonesia menang lawan Korsel ya, Bang Jerome Pauline membuat story dengan seperti inilah. Terus banyak pihak yang pro kontra, banyak yang kontra sih, dari media, dari supporter Indonesia yang bilang FOMO dan sebagainya. Gue nggak mau komentarin kenapa. Gue bilang ya itu hak-hak Bang Jerome lah, mau nonton highlights deg-degan dan sebagainya, it's okay, gue nggak mau ikut campur. Nah menurut gue ya, masalahnya adalah kenapa kita kalah ini malah disalah-salahin Bang Jerome. Ini gak ada hubungannya sama sekali guys. Jangan percaya tahayul atau apa, aduh itu
bullshit lah. Kita, ini gue jelaskan berkali-kali, ini teknis ya, jadi nggak usah pakai angan-angan. Kita kalah segalanya dibandingkan Uzbekistan. Kita kalah mental, kita kalah skill individu, kita kalah ketenangan, kita kalah permainan, kita kalah peluang, kita kalah apalagi mindset, mungkin kita kalah duel, semua kita kalah. Itu yang membuat kita kalah dari Uzbek. Kita kalah pintar dari pemain Uzbek. Kita kemakan emosi. Itulah faktor kita kalah. Bukan karena ini, karena apa. Aduh, please. Kalau kalian jadi supporter sepak bola dan mau jadi supporter sepak bola yang pintar, jangan percaya kayak gini. Kalau mau jadi supporter sepak bola yang IQ-nya di bawah 78, silahkan salahin Bang Jero. Oke? Segitu dulu. Sepertinya aku harus nonton replaynya Indonesia lawan Uzbekistan, sama nonton highlightnya. Siapa tahu ketika aku nonton ulang hasilnya berubah ya. Indonesia dapat penalti, golnya Ferrari gol, Ridho nggak kartu merah, Indonesia menang masuk final. Aduh, apakah harus nonton replay dan highlightnya teman-teman? Hei. Coba teman-teman sekarang juga nonton replay sama highlightnya. Apakah teman-teman juga merasa deg-degan? Coba nonton lagi ulang, ayo, siapa tahu hasilnya berubah. Saya masih belum bisa move on dari golnya si Ferrari ya. Aduh. Let's go final. Ayo teman-teman, tebak-tebakan siapakah orang Indonesia yang paling senang dengan hasil kekalahan ini? Ayo coba, apakah kalian ada yang tahu siapakah orang Indonesia yang senang dengan hasil kekalahan Indonesia ini? Coba kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar sekarang juga. Aku mau tahu kira-kira ada nggak ya orang Indonesia yang senang dengan hasil kekalahan ini? Ya, tulis di kolom komentar sekarang juga. Let's go final. Dark System Jerome Pauline. Pasti yang ngomong kayak gini antara haternya Jerome Pauline atau orang yang nggak ngerti bola. Kalau dilihat dari keseluruhan, Uzbek emang diunggulkan. Lu lihat aja nih statistiknya. Uzbekistan 25 kali tembakan, sedangkan Indonesia cuma 4. Udahlah, kita akuin aja permainan Indonesia emang jelek dan Uzbek lagi bagus memang. Seharusnya kita tuh bersyukur gitu nggak kegogolan 5-0, karena banyak sekali peluang yang dibuat oleh pemain Uzbekistan gitu ya, tiang berapa kali dan hampir kemasukan. Dan untuk wasitnya sebetulnya emang ngeselin sih beberapa kali keputusan yang membuat kita kecewa gitu ya, tapi nggak usah nyalain wasit juga gitu. Kalau permainan kita tuh masih kayak gitu, it's okay lah kalau permainan kita bagus wasitnya tapi kayak gitu. Mending kita doakan saja untuk Indonesia buat kedepannya, untuk Olimpiade Paris, untuk Jerome Pauline kedepannya udahlah lagi nggak usah muncul lagi kalau timnas lagi main gitu, daripada lu nanti dibikinin Jerome Pauline core. Sumpah ya, timnas kalah yang disalahin Jerome Pauline. Sebenarnya pas malam timnas kalah, gue sempat kepikiran apa emang iya gara-gara FOMO-nya Jerome Pauline. Sempat goyang tuh iman gue, hampir percaya. Tapi pas gue selidingin, ternyata bukan gara-gara FOMO-nya Jerome. Ini semua gara-gara FOMO-nya pejabat politik yang pada bikin poster nobar. Lo lihat aja nih, yang tanding pemain timnas, tapi muka bupati sama wali kota yang paling depan. Lo kontribusi buat timnas aja nggak ada, kenapa muka lo yang dipasang paling depan? Ini harusnya jadi perhatian pemerintah. Olahraga jangan digabungin sama politik. Kalau olahraga ditunggangin sama politik, jadi begini. Coba lo lihat kemarin, sebelum bupati, wali kota, TNI, Polri pada nggak bikin poster nobar timnas pakai mukanya mereka, menang terus kan? Jadi buat para pejabat politik, nggak usah pada so asik. Kalau mau adain acara nobar di daerahnya, ya bikin aja poster nobar, silakan datang, gratis, nggak usah pakai muka lo. Gak ada yang peduli orang sama muka lo. Mending lo kerja yang bener, layanin masyarakat, benerin tuh jalan yang rusak, bersihin kali sama selokan. Gak usah pakai bikin poster nobar pakai muka lo. Biar apa begitu? Keren? Enggak. Bercanda guys, semangat timnas.